Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Kaum muslimin bukan Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di dalam sabdanya, kata beliau bahwa kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr, apabila sudah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zaruhu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ayqadha ahlahu, kemudian membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Apa rahasianya atau kenapa Rasulullah SAW di 10 malam terakhir bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dua hal. Yang pertama, karena setiap amal ibadah itu tergantung di penghujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kita tergantung penghujungnya. Kita pun sering berdoa, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umur di penghujungnya. Wa khaira amali khawatimahu, dan sebaik-baiknya amalku adalah di pamungkasnya. Wa khairu ayyami yauma alqaka fi, dan hari yang paling baik adalah hari ketika aku berjumpa dengan Engkau. Kemudian alasan yang kedua adalah karena di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Dan turunnya Al-Qur'an terjadi di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian kaitan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah ada malam Lailatul Qadar, diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar tersebut. Bahkan dalam riwayat lain, iltamisuha fil ashril awakhir wa fil autan. Carilah di 10 malam terakhir, dan wabil khusus adalah di malam-malam ganjil. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, makanya buat kita semuanya adalah jangan membedakan antara malam genap atau malam ganjil. Karena para ulama sendiri tidak sepakat kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Tapi yang jelas kalau lihat dari hadis-hadis tadi, turun di 10 malam terakhir, bisa di malam ganjil, bisa di malam genap. Yang jadi pertanyaan buat kita, apa kira-kira yang harus kita lakukan di 10 malam terakhir ini untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama adalah dengan kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr, apabila sudah memasuki 10 malam terakhir, ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, kemudian juga membangunkan keluarganya, wajadda, dan beliau bersungguh-sungguh, wasyaddal mi'zar, dan beliau juga mengencangkan tali pinggangnya. Artinya apa? Menjauhi untuk menggauli istri-istrinya. Yang kedua adalah dengan kita melaksanakan sholat tarawih karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Rasul sampaikan di dalam sebuah hadis, man qama lailatal qadri, disebutkan secara khusus, barang siapa yang menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian berikutnya adalah dengan kita memperbanyak doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadr?" Ya Rasulullah, seandainya aku tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha? Kira-kira apa yang harus saya ucapkan? Maka qala, Rasul bersabda, "Quli wahai Aisyah, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, mencintai ampunan. Fa'fu anni, ya Allah ampunilah aku. Kemudian yang keempat, ini memang tidak terlalu masyhur di kita, disebutkan oleh Imam Abu Hatim, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau biasanya di 10 malam terakhir adalah beliau selalu mandi antara maghrib dan isya. Disebutkan katanya Rasulullah SAW, ya, di bulan Ramadan, ya, seperti biasa tidur dan bangun. Dan manakala memasuki 10 malam terakhir, beliau mengencangkan sarungnya dan menjauhkan diri dari menggauli istri-istrinya, serta mandi antara maghrib dan isya. Al-Imam Ibnu Jarir berkata, ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, mereka menyukai mandi pada malam-malam di mana di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di antara mereka ada yang mandi dan menggunakan wewangian pada malam-malam tersebut yang dikira akan turun malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ini adalah malam yang istimewa,
tentu kita adalah harus mempersiapkan secara fisik kita. Sebagaimana kalau kita hari Jumat, kita mandi, pakai wangi-wangian terbaik, kemudian juga pakai pakaian terbaik. Nah begitu juga ketika menyambut 10 malam terakhir. Tapi jangan hanya fisik saja yang kita siapkan. Jangan lupa kita pun terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus juga dengan selalu bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tentu dengan kita beriktikaf. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini memang para ulama berbeda pendapat apakah boleh iktikaf dilaksanakan di selain masjid. Contohnya di rumah kita buat satu tempat, bolehkah kita iktikaf di tempat itu? Memang ini terjadi debat tebal di antara para ulama. Terlepas dari itu semuanya adalah intinya di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama menghidupkan malam-malam itu dengan berbagai macam aktivitas ibadah, dan tentu kita harus lebih semangat lagi untuk melakukan amal ibadah ini. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.